desa adat bertransformasi menjadi desa digital. Gimana desanya mau maju kalau kita tidak ada pengaduan dari masyarakat. Pengaduan adalah bagian dari misi kami. Berarti ada yang kurang di desa kami. Setelah sarjana, setelah kuliah, kembali lagi ke desa untuk memajukan. Ini adalah LOPES, layanan Olesari, praktis, inovasi, dan sigap. Amati, tiru, dan modifikasi. Halo teman desa, kembali berjumpa bersama saya Anissa Rizkia, tentunya hanya di podcast Teras Desa. Kita akan membahas begitu ya, mengenai program P3PD. Apa itu program P3PD? Yakni program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Kali ini Nisa nggak sendirian karena sudah ditemani nih bersama dengan kepala desa dari wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Ada Bapak Joko Muklis, ini merupakan kepala desa dari Desa Olesari, Banyuwangi, Jawa Timur. Apa kabar Bapak, sehat? Baik Mbak Nisa. Bapak, saya melihat beberapa berita begitu ya, bahwa saat ini Desa Olesari telah dinobatkan menjadi salah satu desa cerdas atau smart village. Dan selain itu juga ada banyak potensi, salah satunya yakni desa adatnya yang terkenal. Boleh diceritakan sedikit nih Pak, mengenai potensi yang ada di sana? Potensi Desa Olesari adalah potensi desa wisata. Desa wisata adat, yaitu desa wisata tak berbenda. Sana ada kegiatan kultur masyarakat desa yang hubungannya dengan Seblang sebagai jati diri Desa Olesari, terutama sebagai wujud syukur masyarakat Desa Olesari tentang anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan dilaksanakan pada setiap tahunnya dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri. Setelah Hari Raya Idul Fitri, hari ketiga, juga hari ke-5 atau hari ke-7, biasanya itu sesuai dengan arahan atau leluhur, dari leluhur. Dan itu menjadi salah satu daya tarik ya bagi para wisatawan berkunjung ke Desa Olesari. Nah, kalau kita lihat begitu ya, untuk keterkaitan nih antara desa adat bertransformasi menjadi desa digital nih. Bagaimana cara Bapak selaku kepala desa di sini? Terima kasih Mbak Anissa. Di Olesari juga ditransformasi jadi desa wisata, juga ditransformasi menjadi desa digital. Itu sesuai dengan program Ibu Bupati, atau mulai dari Bapak Bupati Abdullah Aswaranas sampai di Ibu Fisyandani ini sebagai sarana untuk kegiatan yang hubungannya memudahkan pelayanan di masyarakat dengan aplikasi yang namanya Smart Kampung. Smart Kampung. Ya, itu sejak kapan? Itu sudah lama, kurang lebih 2016 sudah dicanangkan Smart Kampung. Dan itu memudahkan apa kegiatan-kegiatan apa, urusan-urusan apa yang hubungannya dengan masyarakat terkait pelayanan, baik adminduk, baik perizinan, dan semuanya itu ada. Nah, kalau melihat ini kan memberikan pelayanan dengan digital begitu, bagaimana cara Bapak ini untuk memastikan begitu dari mulai pelayanan ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Olesari? Yang pertama adalah akses internet. Akses internet di segala lini desa. Terutama kita menyediakan internet gratis dengan kekuatan yang sinyal yang cukup bagus di masing-masing kegiatan titik di desa. Baik di kantor desa, di pelayanan desa terkait Ponkesdes, di masjid, di tempat pendidikan, semuanya ada. Untuk langkah-langkah yang diambil oleh dari aparatur desa dan juga kepala desa sendiri, mengambil langkah begitu ya, dalam menerapkan layanan e-government untuk meningkatkan efisiensi administratif bagi masyarakatnya, ini seperti apa Pak? Langkah-langkah kita satu, kita membuat website desa. Website ini sudah terselenggara. Kalau aplikasi Smart Kampung sudah bisa di-download melalui Play Store, sudah ada semuanya. Website desa ini digunakan untuk masyarakat mengakses kegiatan-kegiatan apa yang ada di desa, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Mereka bisa mengakses melalui website atau melalui internet
sesuai dengan apa yang masyarakat kehendaki. Ini sudah dijalankan, kemudian kalau dilihat dari perjalanan Bapak ya, membangun portal yang bisa diakses oleh masyarakatnya, Ya. apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala yang dihadapi itu adalah sumber daya manusia. SDM Ya, lagi-lagi ya? sumber daya manusia. Jadi kendala-kendala tersebut yang menjadi poin penting. Juga akses terkait internetnya juga menjadi bagian penting untuk masyarakat ini bisa mengakses secara baik. Berarti sampai saat ini belum meratakah untuk layanan? Kalau akses layanan internet di desa itu sudah merata semuanya. Kita juga bekerja sama dengan pihak instansi, juga bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pelayanan masyarakat hubungannya dengan sistem internet ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini masyarakat bisa mengakses pelayanannya melalui dari rumah. Tidak usah ke kantor, akses itu bisa disampaikan dari rumah. Nah, berbicara mengenai akses internet ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk mempromosikan potensi yang dimiliki oleh desa Olesari sendiri. Ini bagaimana cara Bapak nih untuk bisa mengoptimalkan begitu? Optimalisasi terkait kegiatan Smart City ini atau Smart Village ini, kita selalu yang hubungannya dengan sosialisasi di masyarakat, di pengajian, di semuanya, pamflet, Instagram, WA, semuanya yang hubungannya dengan kemudahan kita laksanakan di sana. Mulai hulu sampai hilir, baik kabupaten, kecamatan, desa, dan setingkat RT kita diwajibkan untuk mengakses Smart Village. Smart City, Smart Village ini ya. Nah, Bapak kalau berbicara mengenai potensi yang tadi sudah dikembangkan dengan platform digital begitu ya, tentunya ini juga salah satu upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa. Bagaimana nih cara Bapak atau langkah yang sudah dilakukan? Langkah-langkah yang sudah kami lakukan di desa ini adalah kita bekerja sama dengan SKPD terkait terutama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Juga ada di desa itu ada BUMDes. BUMDes itu sebagai ujung tombak perekonomian yang ada di desa sekarang sesuai dengan arahan Kementerian PDDT. Yang terpenting adalah BUMDes sebagai ujung tombak kemandirian desa. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita dinempatkan sebagai desa mandiri. Desa Olesari sudah menjadi desa mandiri sejak tahun 2023 ini. Berarti saat ini BUMDes sudah bergerak di bidang UMKM. Bidang UMKM juga hubungannya dengan administrasi, juga hubungannya dengan kegiatan yang hubungannya dengan perpajakan. Untuk peran dari masyarakat sendiri dalam mendukung potensi yang sudah dimiliki desa Olesari ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah masyarakat ini menerima dengan antusias sekali. Cuman memang ada beberapa hal yang harus kita kaitkan hubungannya dengan masyarakat, kembali lagi di SDM tersebut. Masyarakat itu kita harus meniti, kita harus mengajari masyarakat sampai sedetail mungkin tentang manfaat Smart Village ini. Nah, untuk kepala desa dan juga aparatur desa sendiri untuk mengembangkan desa Olesari ini tentunya butuh sinergitas dari masyarakat ya, atas kerjasama gotong royong, mensejahterakan desa tersebut. Nah, kita kembali lagi ke Smart Village begitu ya. Langkah-langkah untuk mempromosikan dengan layanan digital sudah dilakukan begitu. Nah, bagaimana ini Bapak sebagai kepala desa memastikan bahwa semua penduduk ini bisa memiliki akses yang setara dengan akses layanan internetnya ini, dan apakah ada upaya untuk meningkatkan konektivitas di wilayah pedesaan Bapak yang tadi sudah disampaikan bahwa sudah merata di desa Olesari sendiri? Alhamdulillah sekali lagi kita di pemerintah desa kita serius untuk mengoptimalisasi kegiatan Smart Village ini mulai dari hulu sampai hilir. Jadi setiap hari untuk mensukseskan kegiatan tersebut, satu perangkat desa itu diharapkan untuk 5 akses atau di masyarakat turun ke masyarakat 5 sampai ke tingkat RT. RT juga kita wajibkan di semua lembaga untuk mengakses Smart Village ini sebagai tutor di masyarakat. Apakah ada program pelatihannya juga, Pak?
Ada. Itu apa saja bisa diceritakan nih kepada teman desa sekalian? Iya. Kalau yang di sana yang sudah kita laksanakan adalah Mhm. pelatihan-pelatihan digital yang sudah dilaksanakan oleh dinas terkait, yaitu Mhm. Dinas Kominfo, Mhm. yang notabene untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada di perangkat desa terutama, itu Ya. yang paling utama. Jadi kalau misalkan desanya kepingin maju, ya perangkat desanya juga harus maju juga, harus ngerti IT, terutama sekarang ini IT. Dan alhamdulillah di desa kami ada beberapa lulusan-lulusan yang dari IT. Hmm. Nah, berbicara tadi mengenai aparatur desa yang memang harus memiliki kapasitas begitu ya Pak ya, sesuai dengan tugas yang diberikan begitu. Bagaimana pemberdayaan aparatur desa sendiri untuk meningkatkan kapasitas khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, Pak? Kita khususnya di pengelolaan desa, Hmm. berbagai macam pelatihan sampai teman-teman itu, sampai aparatur desa itu, perangkat desa itu paham tentang sistem kegiatan yang hubungannya dengan keuangan desa. Hmm. Untuk program P3PD dalam pengembangan Smart Village ini yang sudah dilakukan Bapak sebagai kepala desa? Di Smart Village, kegiatan P3PD ini sangat luar biasa sekali. Kita harapkan P3PD ini sampai ke hilir, Mhm. sampai ke desa benar-benar dimaksimalkan. Karena terpaut dengan penguatan kelembagaan yang ada di desa melalui pemerintah, Hmm. BPD, dan kelembagaan desa yang lain, yang hubungannya dengan LKD dan lain-lain. Semuanya itu harus bersinergi, gotong royong untuk membangun desa. Berarti sampai saat ini pun juga mitra yang sudah bekerja sama dengan desa oleh SAR ini sudah cukup banyak ya Pak ya? Dari Alhamdulillah. pihak-pihak Ya. swasta misalnya? Kalau swasta kita masih promosi wisata. Kita Hmm. berhubungan dengan promosi wisata tentang identifikasi desa, mulai awal identifikasi desa, potensi desa yang ada di wilayah desa kami di Olesari terutamanya. Itu untuk lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk kedepannya nih Pak, apakah akan ada program yang akan dijalankan atau sedang berjalan ini Pak Kak, terkait Smart Village ini? kalau Smart Village tentunya sudah berjalan. Mhm. Kita yang paling utama adalah branding desa. Branding Branding desa. desa lebih maksimal lagi Mhm. untuk masyarakat atau orang lain atau warga lain yang kepingin datang ke Olesari. Apakah ada inovasi lainnya mungkin Pak? Inovasinya di Olesari itu ada inovasi yang namanya Lopis. Apa itu Pak Lupis? Lopis itu adalah layanan Olesari praktis, inovatif, dan sigap. Oh, itu Itu singkatan ya Pak ya, ya, Lopis itu. Lopis Nah, itu jajanan asli Olesari. itu juga dijual di pusat oleh-oleh yang ada di Jawa Timur kah atau hanya di Olesari saja? Kalau Lopis itu ada di Olesari dan dijual di jajanan di wilayah Jawa Timur. Mhm. Kita di Olesari ini ada kuliner Pengilan Lungguh Ngopi dengan hubungannya dengan kegiatan kuliner. Ya. Dan sampai sekarang pun juga kuliner ini menjadi salah satu daya tarik yang terus akan digali ya Pak ya, Ya. dari desa Olesari sendiri. Nah, saya tertarik nih untuk membahas mengenai keterlibatan dari LKD kemudian BPD. Ini sampai saat ini usaha dari aparatur desa Olesari ini seperti apa Pak? Gini Mbak, di Olesari apapun perencanaan yang hubungannya dengan perencanaan desa Mhm. selalu bergotong royong. Kita tahu satu sama lain, mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, RT, RW, lembaga desa, juga BPD, semuanya terintegrasi juga, Mhm. terintegrasi dengan baik untuk menyusun anggaran di setiap tahunnya. Dan itu pun juga dilakukan secara transparan ya. Itu yang Seluruhnya paling penting, itu. transparansi digital lagi Aha, paling penting. aha. Gimana desanya mau maju kalau kita tidak ada pengaduan dari masyarakat. Pengaduan adalah bagian dari misi kami. Berarti ada yang kurang di desa kami. Dan saat ini memang sudah implementasinya sudah dilakukan. Sudah. Itu sejauh mana Pak? Bisa disampaikan juga? Kalau desa kami sudah kurang lebih 40-60% kegiatan yang hubungannya dengan IT, terutama digital. Ya, digital itu sudah 60, masyarakat 60%. 40-60% masyarakat itu sudah mengakses layanan yang di Play Store itu yang hubungannya dengan Smart Village atau Smart Kampung. Ya,
Dan apakah sampai saat ini mungkin dari masyarakat pun juga ada inisiatif untuk mendorong perkembangan kewirausahaan di digital, begitu Pak? Pasti kita sebagai sarana promosi juga bekerja sama dengan UMKM setempat untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di desa melalui digital. Kita bisa menjual apa yang ada di keragaman UMKM yang ada di Olesari melalui penjualan online. Dan itu pun juga ada pendampingan ataupun pelatihan dari pihak aparatur desa sendiri? Semuanya dilakukan sesuai dengan arahan, yaitu hubungannya dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh kabupaten, yaitu dinas terkait ini gotong royong untuk membangun desa. Luar biasa sekali ya, ini memang inisiatif untuk mendorong perkembangan desa, tidak hanya dari aparatur desanya saja, melainkan juga dari masyarakatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ini Desa Olesari memanfaatkan platform digital untuk memasarkan dan menjual produk lokalnya nih. Apakah ada kerjasama begitu dengan platform e-commerce misalnya? Ya, kembali lagi terkait produk UMKM yang ada di desa, kita kerjasama dengan masyarakat yang memiliki usaha tersebut untuk kita pasarkan melalui BUMDes terutama. BUMDes sebagai tolok ukur pergerakan ekonomi yang ada di desa, terutama menjadi poin penting dari kegiatan tersebut. Kerjasama itu sudah menjadi poin yang kiranya menjadi hak wajib dengan kita untuk bagi hasil tentang kegiatan yang ada di desa. Nah, kesiapan dari sumber daya manusia sendiri sebagai desa wisata nih, Desa Olesari ini kan salah satu desa wisata unggulan yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tentu membutuhkan tenaga yang siap menghadapi globalisasi. Apa usaha yang sudah dilakukan ini untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, Pak? Di Olesari banyak anak-anak muda lulusan yang sarjana. Jadi membangun desa, teman-teman kalau bisa itu jangan sampai keluar dari desa. Bangunlah desa. Setelah sarjana, setelah kuliah, kembali lagi ke desa untuk memajukan desa. Itu yang paling penting karena anak muda adalah bagian penting dari kemajuan desa kami. Sebagai generasi penerus bangsa. Agen perubahan nantinya betul. Ya Pak ya, baik. Dan tentu saja ini keterlibatan anak muda menjadi salah satu faktor kedepannya nanti masa depan dari Desa Olesari yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur ini. Nah, untuk saat ini Pak, bagaimana ini Desa Olesari ini memiliki mekanisme mungkin dalam pembayaran digital atau untuk layanan seperti layanan pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri? Di Smart Village, di Smart Kampung itu ada fitur tentang hubungannya dengan pajak. Jadi masyarakat itu bisa membayar pajak melalui sistem yang ada di Smart Village tersebut atau Smart Kampung tersebut. Berarti memang semuanya terintegrasi ya di digital itu? Lowongan pekerjaan, layanan yang hubungannya dengan digital, juga perkembangan pasar, harga pasar, semuanya, informasi semuanya ada. Termasuk pengaduan, data stunting, apapun posyandu yang ada di sana semua. Boleh Pak, sambil menikmati minuman yang ada di hadapan kita, ini sambil ngobrol ya, kita santai dulu. Dan memang ini menjadi salah satu program ya Pak yang sekarang ini sudah dijalankan dengan memberikan platform berupa website ya itu Pak. Berarti website dan juga aplikasi di platform yang bisa di-download melalui Play Store. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi di Play Store itu sudah ada semua. Ketika klik Play Store, Smart Kampung, sudah muncul Smart Kampung, bisa di-download aplikasinya. Mungkin ke depannya Pak, ini akan ada inovasi apa lagi sih Pak? Bisa dibocorkan mungkin kepada teman desa, ini menjadi inspirasi untuk desa-desa lainnya nih? Ini, kalau inovasi yang Lopes ini menjadi inovasi unggulan. Di kabupaten ada Smart Kampung, Smart Village di Olesari, juga bagian dari anak dari Smart Kampung tersebut adalah Lopes. Layanan Olesari, praktis, inovatif, dan sigap. Layanan Olesari praktis, inovatif, dan sigap. Itu menjadi salah satu unggulannya ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Ada nggak sih tips bagi desa-desa di luar sana untuk memulai program Smart Village dari Pak Joko Muklis selaku Kepala Desa?
Yang penting di dalam kegiatan ini kita harus sering keluar. Kepala desa tidak harus di dalam desa aja. Kepala desa harus keluar. Kita masih punya relasi, kita punya bapak-bapak yang di atas kita. Dinas, keterikatan dinas juga kabupaten, bupati terutama. Itu yang paling utama untuk kegiatan itu. Yang terpenting sumber daya manusia, ngopi, Sumber daya manusia. dan juga studi tiru. Kalau bahasanya Pak Anas ini ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bapak Joko Muklis selaku Kepala Desa dari Desa Olehsari, Banyuwangi, Jawa Timur sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Tentunya teman desa itu tadi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya dari aparatur desa maupun kepala desanya, namun keterlibatan dari anak-anak muda ini sebagai agen perubahan untuk bisa memajukan desa ke depannya menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih sekali Pak. Sekali lagi. Wah, senang sekali saya ini bisa berbincang dengan Bapak. Tentunya teman desa saya dan segenap kru yang bertugas berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan program dari Teras Desa, tentunya hanya di channel Teras Bersama. Jangan lupa subscribe karena kita akan terus mengupdate episode-episode terbaru setiap waktunya. Dan saya Anissa Rizkia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.